Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat semua. Saya Murni Dadue, mahasiswa program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam di IAIN Manado, Angkatan 2025. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah narasi ilmiah dengan judul Jejak Islam di Pesisir, dari Samudra Pasai hingga Pulau Jawa. Kita akan menelusuri bagaimana Islam hadir dan berkembang di Nusantara, bukan sebagai kekuatan penakluk, tetapi sebagai pembawa peradaban. Islam datang melalui jalur perdagangan, dakwah dan pendidikan, menyatu dengan budaya lokal dan melahirkan peradaban Islam khas Indonesia yang damai, inklusif, dan penuh nilai kemanusiaan. 1. Latar belakang dan awal masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam ke wilayah Kepulauan Nusantara merupakan peristiwa besar dalam sejarah Asia Tenggara. Tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Islam masuk melalui penaklukan militer. Sebaliknya, hampir seluruh sejarawan sepakat bahwa Islam datang melalui interaksi damai antara pedagang Muslim dan masyarakat lokal. Menurut penelitian sejarah awal perkembangan Islam di Indonesia, ResearchGate 2025, jalur utama penyebaran Islam adalah jalur perdagangan maritim internasional yang sejak abad ke-7 sudah menghubungkan Timur Tengah, India, dan Nusantara. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat berlabuh di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Barus, Perlak, dan Pasai di Sumatera. Disinilah mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal melalui interaksi sosial, perkawinan, dan keteladanan moral. Bukti arkeologis dan naskah sejarah mendukung teori ini. Misalnya, penemuan batu nisan Malik al-Saleh di Samudra Pasai bertanggal tahun 1297 Masehi, menandakan keberadaan kerajaan Islam tertua di Nusantara. Samudra Pasai menjadi pusat penyebaran Islam pertama dan dikenal luas di dunia Islam kala itu karena posisinya di jalur perdagangan internasional. 2. Jalur maritim dan proses Islamisasi. Nusantara dikenal sebagai wilayah kepulauan yang terbuka terhadap pengaruh luar. Jalur laut menjadi penghubung utama perdagangan antara dunia barat dan timur. Pelabuhan-pelabuhan seperti Aceh, Perlak, Gresik, dan Demak berkembang sebagai simpul dakwah Islam. Menurut penelitian Sejarah Awal Perkembangan Islam di Indonesia 2025, Islamisasi tidak hanya berlangsung lewat perdagangan, tetapi juga melalui perkawinan antar bangsa. Para pedagang Muslim menikah dengan wanita pribumi dan mendirikan keluarga Muslim. Dakwah kultural. Ulama mengajarkan nilai-nilai Islam melalui bahasa dan simbol lokal. Pendidikan informal. Lahirnya madrasah dan surau sebagai tempat belajar agama. Hubungan politik. Penguasa lokal mulai memeluk Islam dan menjadikan identitas kerajaan. Pendekatan yang damai dan akomodatif ini membuat masyarakat menerima Islam tanpa resistensi. Islam diterima bukan sebagai agama asing, tetapi sebagai ajaran yang sejalan dengan nilai-nilai budaya Nusantara, seperti gotong royong, keadilan, dan keseimbangan sosial.
Kajian dari Journal of Islamic Civilization menyebut bahwa Islamisasi di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dari Timur Tengah, bukan melalui ekspansi kekuasaan, tetapi melalui transformasi sosial dan kultural. 3. Samudra Pasai, gerbang awal peradaban Islam di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai di pantai utara Sumatera menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Didirikan sekitar abad ke-13 oleh Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan ini memainkan peran strategis dalam membentuk peradaban Islam awal Nusantara. Menurut modul sejarah Kemalikusalehan Universitas Malikus Saleh, Samudra Pasai adalah pelabuhan utama bagi kapal-kapal dari Arab, India, dan Tiongkok. Disinilah Islam mulai berakar kuat karena adanya komunitas ulama dan pedagang Muslim yang menetap secara permanen. Pasai juga memperkenalkan mata uang dinar emas bertuliskan kalimat tauhid, tanda kuatnya Islam sebagai dasar ekonomi dan pemerintahan. Melalui jaringan perdagangan, ajaran Islam dari Pasai menyebar ke seluruh Sumatera, Kalimantan, hingga ke Jawa. Raja-raja Muslim Pasai menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Delhi dan dunia Arab, sehingga Pasai menjadi bagian dari jaringan peradaban Islam global. 4. Penyebaran Islam ke Jawa, peran dakwah Wali Songo. Dari wilayah Sumatera, Islam kemudian meluas ke Jawa. Menurut penelitian The Role of Wali Songo in Developing the Islamic Civilization in Java, Neliti 2020, peran Wali Songo sangat besar dalam proses Islamisasi di Jawa. Wali Songo, 9 ulama yang dikenal sebagai penyebar Islam, menjalankan misi dakwah dengan pendekatan budaya dan pendidikan. Mereka mendirikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia, tempat masyarakat belajar Al-Quran, fikih, dan akhlak. Pendekatan mereka sangat bijak. Sunan Kalijaga menggunakan seni wayang dan tembang untuk mengajarkan nilai tauhid. Sunan Giri mendirikan lembaga pendidikan yang melahirkan banyak ulama dan guru. Sunan Ampel membina santri dan ulama yang kemudian menyebarkan Islam ke seluruh Jawa dan Madura. Melalui pendekatan ini, Islam tidak bertentangan dengan tradisi lokal, melainkan berasimilasi dan menghidupkan budaya baru yang bernafaskan Islam. Itulah sebabnya Islam di Jawa diterima secara luas oleh masyarakat tanpa paksaan, membentuk karakter Islam Nusantara yang lembut, toleran, dan penuh hikmah. 5. Pendidikan dan kelembagaan Islam. Peradaban Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari lembaga pendidikan Islam seperti surau, pesantren, dan madrasah. Pendidikan menjadi alat utama untuk menanamkan nilai-nilai Islam dan melahirkan generasi penerus ulama serta cendekiawan Muslim. Menurut Jurnal El-Giroh STAIBS LLG 2023, lembaga-lembaga pendidikan Islam ini telah berdiri sejak abad ke-15 dan berkembang pesat di masa kerajaan Islam seperti Demak, Banten, dan Aceh Darussalam. Pesantren pertama yang dikenal luas adalah Pesantren Ampel Denta di Surabaya, didirikan oleh Sunan Ampel. Sistemnya sederhana tetapi efektif. Ada kiai sebagai guru utama, santri yang tinggal di asrama, dan pengajaran kitab klasik. Tradisi ini bertahan hingga kini menjadi fondasi pendidikan Islam Indonesia modern. Selain pesantren, berkembang pula madrasah sebagai lembaga formal yang memadukan pendidikan agama dan umum.
Lahir pula Dayah di Aceh, Surau di Minangkabau, dan Langgar di Jawa. Semuanya menjadi pusat pembelajaran Islam dan aktivitas sosial masyarakat. Peran lembaga-lembaga ini sangat besar dalam membentuk identitas Islam Indonesia yang menekankan akhlak, keilmuan, dan kepedulian sosial. 6. Akulturasi budaya dan pembentukan Islam Nusantara. Salah satu keunikan Islam di Indonesia adalah kemampuannya untuk beradaptasi dan menyatu dengan budaya lokal. Penelitian dari Academia Publications 2018 menjelaskan bahwa proses ini menghasilkan akulturasi budaya antara ajaran Islam dan tradisi Nusantara. Islam tidak menolak adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, upacara selamatan dan kenduri yang dahulu bernuansa animistik diubah menjadi doa bersama Upacara selamatan dan kenduri yang dahulu bernuansa animistik diubah menjadi doa bersama bernuansa Islam. Kesenian tradisional seperti gamelan dan wayang diberi makna moral Islami. Arsitektur masjid diadaptasi dari bentuk rumah tradisional tanpa kubah, seperti Masjid Demak yang berpilar kayu jati. Dari sinilah muncul konsep Islam Nusantara, Islam yang universal namun membumi, memadukan nilai syariat dengan budaya lokal, serta menekankan keseimbangan antara iman, ilmu, dan akhlak. Konsep ini menunjukkan betapa Islam bukan hanya sistem keagamaan, tetapi juga sistem peradaban yang membentuk tatanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. 7. Islam dan kelembagaan sosial. Selain pendidikan, Islam juga berperan besar dalam membentuk kelembagaan sosial dan politik di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Aceh, dan Ternate tidak hanya berperan sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga sebagai pusat penyebaran nilai Islam dan hukum syariah. Di Kesultanan Aceh misalnya, Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 membangun sistem pemerintahan Islam yang berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Ia mendirikan lembaga Baitul Mal untuk mengelola zakat dan infak bagi kemaslahatan umum. Sementara itu, Kesultanan Demak di Jawa dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berperan penting dalam memperluas dakwah Islam ke wilayah Nusantara bagian timur. Kelembagaan sosial Islam juga tampak dalam lahirnya organisasi keagamaan di abad ke-20, seperti Nahdlatul Ulama 1926 dan Muhammadiyah 1912 yang meneruskan semangat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan sosial, warisan langsung dari peradaban Islam awal Nusantara. 8. Refleksi. Islam sebagai peradaban, bukan sekedar agama. Melihat perjalanan panjang ini, jelas bahwa Islam di Indonesia bukan hanya agama, tetapi juga peradaban. Ia membentuk sistem nilai, lembaga pendidikan, budaya, bahkan identitas nasional.
Peradaban Islam Nusantara dibangun atas 3 pilar utama: keimanan dan ketauhidan, fondasi spiritual yang mengarahkan kehidupan manusia, keilmuan dan pendidikan, alat transformasi masyarakat menuju kemajuan, keadilan sosial dan kemanusiaan, nilai yang menjaga keseimbangan dan harmoni sosial. Inilah mengapa Islam di Indonesia dikenal damai, moderat, dan toleran. Konsep rahmatan lil alamin benar-benar hidup di tengah masyarakat, sebagaimana terlihat dalam harmoni antara agama, budaya, dan kehidupan sosial. Penutup. Dari Samudra Pasai hingga Wali Songo, dari pesantren hingga Universitas Islam Modern, perjalanan Islam di Indonesia adalah kisah panjang peradaban yang penuh hikmah. Islam datang bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk membangun manusia berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Melalui dakwah damai, pendidikan, dan kelembagaan sosial, Islam membentuk wajah Indonesia yang religius sekaligus nasionalis, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Sebagai mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam IAIN Manado, kita perlu meneladani semangat ini, menjadikan Islam sebagai kekuatan moral dan intelektual untuk membangun bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum video ini ditutup, ada satu pertanyaan penting yang sering muncul ketika membahas sejarah Islam di Nusantara. Mengapa awal perkembangan Islam di Indonesia selalu terjadi di wilayah pesisir bukan di pegunungan atau pedalaman? Pertanyaan ini sangat relevan karena menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam awal seperti Perlak, Samudra Pasai, Aceh, Gresik, Tuban, hingga Demak semuanya berada di garis pantai. Pertama, pesisir adalah jalur utama mobilitas internasional. Sejak abad ke-7, jalur pelayaran internasional menghubungkan Asia Barat, India, hingga Cina melalui Selat Malaka dan pesisir utara Jawa. Para pedagang Muslim Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan besar berinteraksi dengan masyarakat lokal dan membawa ajaran Islam melalui perdagangan, perkawinan, dan keteladanan hidup. Kota pelabuhan adalah tempat paling terbuka menerima pengaruh luar, sehingga masyarakatnya terbiasa berinteraksi dengan budaya dan agama lain. Ini berbeda dengan masyarakat pedalaman yang relatif lebih homogen dan tertutup. Kedua, kota pesisir didominasi kaum pedagang. Berbeda dari kerajaan agraris di pedalaman, masyarakat pesisir sejak dulu adalah masyarakat maritim dan niaga. Kaum pedagang lebih cepat menerima ajaran Islam karena nilai-nilainya selaras dengan etika dagang, kejujuran, amanah, larangan riba, keadilan dalam transaksi. Ajaran ini memberi trust dan reputasi bagi pedagang Muslim sehingga mudah diterima oleh pedagang lokal. Inilah yang membuat Islam berkembang lebih cepat di pelabuhan hingga melahirkan kerajaan-kerajaan Islam awal. Ketiga, pedalaman dipengaruhi suku-suku asli dan misi Kristen awal. Wilayah pedalaman Nusantara sejak lama dihuni oleh suku-suku asli dengan struktur adat yang kuat. Kehidupan mereka relatif tertutup dari arus perdagangan internasional. Selain itu, sejak abad ke-16, para misionaris Kristen, terutama Portugis dan Belanda, lebih dahulu aktif di wilayah pedalaman terutama pegunungan Minahasa, pedalaman Flores, Toraja, dan wilayah-wilayah non-pesisir lainnya. Para misionaris ini membuka sekolah, rumah ibadah, hingga pusat pelayanan sosial di pedalaman, sehingga persaingan pengaruh agama di pedalaman lebih kompleks. Sementara itu, Islam tetap berkembang kuat di jalur pesisir
karena intensitas interaksi internasional yang tinggi. Keempat, struktur kekuasaan kota pelabuhan mudah terhubung dengan dunia luar. Saat para raja pesisir memeluk Islam, mereka menjadikan itu identitas kerajaan, memfasilitasi dakwah, dan mempercepat proses Islamisasi. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan pedalaman memiliki tradisi keagamaan dan adat yang sudah mapan, sehingga lebih lambat berubah. Kelima, Islam masuk ke pedalaman setelah kerajaan-kerajaan pesisir kuat. Setelah kerajaan-kerajaan pesisir mapan, barulah Islam naik ke pedalaman melalui jaringan pesantren, ulama wali songo, perpindahan penduduk, perluasan kerajaan Islam, dan perdagangan antar daerah. Inilah sebabnya perkembangan Islam di Jawa pedalaman, Sumatera pedalaman, dan Kalimantan pedalaman terjadi ratusan tahun setelah pesisir Islam lebih dahulu berkembang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa awal perkembangan Islam di Nusantara selalu dimulai dari wilayah pesisir, karena disitulah jalur perdagangan internasional berpusat, kaum pedagang yang terbuka pada perubahan tinggal, interaksi budaya berlangsung sangat dinamis, penguasa pesisir cepat menerima Islam dan menjadikan identitas kerajaan. Sementara, wilayah pedalaman lebih dipengaruhi oleh suku-suku asli dengan tradisi kuat dan misi Kristen awal yang berkembang secara aktif. Inilah yang menjelaskan mengapa pesisir menjadi gerbang masuk dan pusat awal peradaban Islam di Indonesia. Sebuah proses damai, bertahap, dan penuh akulturasi budaya. Semoga penjelasan ini memperkaya pemahaman kita tentang sejarah besar Islam di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum video ini ditutup, ada satu pertanyaan penting yang sering muncul ketika membahas sejarah Islam di Nusantara. Mengapa awal perkembangan Islam di Indonesia selalu terjadi di wilayah pesisir bukan di pegunungan atau pedalaman? Pertanyaan ini sangat relevan karena menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam awal seperti Perlak, Samudra Pasai, Aceh, Gresik, Tuban, hingga Demak semuanya berada di garis pantai. Pertama, pesisir adalah jalur utama mobilitas internasional. Sejak abad ke-7, jalur pelayaran internasional menghubungkan Asia Barat, India, hingga Cina melalui Selat Malaka dan pesisir utara Jawa. Para pedagang Muslim Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan besar berinteraksi dengan masyarakat lokal dan membawa ajaran Islam melalui perdagangan, perkawinan, dan keteladanan hidup. Kota pelabuhan adalah tempat paling terbuka menerima pengaruh luar, sehingga masyarakatnya terbiasa berinteraksi dengan budaya dan agama lain. Ini berbeda dengan masyarakat pedalaman yang relatif lebih homogen dan tertutup. Kedua, kota pesisir didominasi kaum pedagang. Berbeda dari kerajaan agraris di pedalaman, masyarakat pesisir sejak dulu adalah masyarakat maritim dan niaga. Kaum pedagang lebih cepat menerima ajaran Islam karena nilai-nilainya selaras dengan etika dagang, kejujuran, amanah, larangan riba, keadilan dalam transaksi. Ajaran ini memberi trust dan reputasi bagi pedagang Muslim sehingga mudah diterima oleh pedagang lokal. Inilah yang membuat Islam berkembang lebih cepat di pelabuhan hingga melahirkan kerajaan-kerajaan Islam awal. Ketiga, pedalaman dipengaruhi suku-suku asli dan misi Kristen awal. Wilayah pedalaman Nusantara sejak lama dihuni oleh suku-suku asli dengan struktur adat yang kuat. Kehidupan mereka relatif tertutup dari arus perdagangan internasional. Selain itu, sejak abad ke-16, para misionaris Kristen, terutama Portugis dan Belanda, lebih dahulu aktif di wilayah pedalaman terutama pegunungan Minahasa, pedalaman Flores, Toraja, dan wilayah-wilayah non-pesisir lainnya. Para misionaris ini membuka sekolah, rumah ibadah, hingga pusat pelayanan sosial di pedalaman, sehingga persaingan pengaruh agama di pedalaman lebih kompleks. Sementara itu, Islam tetap berkembang kuat di jalur pesisir karena intensitas interaksi internasional yang tinggi. Keempat, struktur kekuasaan kota pelabuhan mudah terhubung dengan dunia luar. Saat para raja pesisir memeluk Islam, mereka menjadikan itu identitas kerajaan, memfasilitasi dakwah, dan mempercepat proses Islamisasi. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan pedalaman memiliki tradisi keagamaan dan adat yang sudah mapan, sehingga lebih lambat berubah. Kelima, Islam masuk ke pedalaman setelah kerajaan-kerajaan pesisir kuat.
Setelah kerajaan-kerajaan pesisir mapan, barulah Islam naik ke pedalaman melalui jaringan pesantren, ulama wali songo, perpindahan penduduk, perluasan kerajaan Islam, dan perdagangan antar daerah. Inilah sebabnya perkembangan Islam di Jawa pedalaman, Sumatera pedalaman, dan Kalimantan pedalaman terjadi ratusan tahun setelah pesisir Islam lebih dahulu berkembang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa awal perkembangan Islam di Nusantara selalu dimulai dari wilayah pesisir, karena disitulah jalur perdagangan internasional berpusat, kaum pedagang yang terbuka pada perubahan tinggal, interaksi budaya berlangsung sangat dinamis, penguasa pesisir cepat menerima Islam dan menjadikan identitas kerajaan. Sementara, wilayah pedalaman lebih dipengaruhi oleh suku-suku asli dengan tradisi kuat, dan misi Kristen awal yang berkembang secara aktif. Inilah yang menjelaskan mengapa pesisir menjadi gerbang masuk dan pusat awal peradaban Islam di Indonesia. Sebuah proses damai, bertahap, dan penuh akulturasi budaya. Semoga penjelasan ini memperkaya pemahaman kita tentang sejarah besar Islam di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.